Sahabat Shalom kepada seluruh peserta Semah dan Sohbet pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikut adalah susunan acara tata tertib dan persembahan. Semah dan Sohbet kita kali ini seperti biasa dilayani oleh 12 orang petugas yang mempresentasikan 12 orang pada zaman dahulu kala, dimulai dari Pirlik, Rehber, Gosku, Seraksi, Zakir, Subur, Kesi, Medan, Siniasi, Briksi, Kapisi, Peyiksi, dan Sakasi. Susunan acara. Gosku memulai pertemuan dengan memberitahu tata tertib Semah daring, pembukaan Semah, pendarasan Al-Fatihah, pendarasan The Beloved NI dalam bahasa Inggris dan Indonesia, penutup Semah, pengumuman, ceramah, Sohbet, dua penutup Sohbet, penutup Sohbet. Adab selama Semah dan Sohbet. Mohon untuk memperhatikan adab dan semah Sohbet berikut ini. Mohon untuk mempersiapkan diri Anda dan niat Anda untuk mengikuti semah dan Sohbet dengan berada di ruang yang nyaman bagi seluruh peserta Zoom, tempat yang hening. Apabila sedang mengasuh anak atau orang tua, mempersiapkan dan latih mereka demi kenyamanan bersama. Jika belum memungkinkan, harap menutup mic atau keluar sebentar dan kembali saat siap. Demi kenyamanan bersama, peserta baru harap memperkenalkan diri apabila diminta dengan menulis di kolom chat nama dari mana mengetahui semah dan tautannya dan atau dari circle pengajian mana. Mohon mempersiapkan parafernalnya letakkan di dekat Anda, baik itu turba, sajadah, tasbih, lilin, dan lain-lain. Mohon menutup mic kecuali bagi pendaras atau diminta membuka mic. Silakan menutup kamera jika Anda berkeberatan menayangkan wajah Anda. Mohon menjaga adab selama semah dan Sohbet dengan memanggil sesuai dengan tradisi kita dan menyampaikan pikiran dengan kepekaan dan kepatutan. Ada hal-hal yang hanya sepatutnya dikonsultasikan secara pribadi dengan mursyid saja. Bagi peserta di FB Live, mohon untuk mempersiapkan parafernalnya letakkan di dekat Anda, bagi itu turba, sejadah, tasbih, lilin, dan lain-lain. Untuk Sohbet, silakan mengajukan pertanyaan di kolom komentar secara singkat. Gestur selama ziarah surah sebagaimana diajarkan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia bab 16, yaitu menepuk dada. I beat my breast, remembering the crew of divine guides that were done in for you, for who sent in remembrance of the wrath of Caleb at Karbala on the path to thirst and death. Ritus Pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sahabat semuanya yang hadir pada malam ini maupun yang masih di perjalanan dengan menyimak di Facebook. Alhamdulillah, puji Tuhan pada malam ini kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti semah dan mengikuti Sohbet. Dan seperti biasa kita akan memulai semah kita dengan membersihkan ocak kita terlebih dahulu. Kepada saudara Super Kesi, apakah bersedia untuk membersihkan ocak kita untuk semah malam ini? Ya, bersedia. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga Allah meridhoi kita malam ini. Semoga empat pir membimbing pikiran dan tindakan kita malam ini dan setelahnya dan selamanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah membersihkan tangan atau berwudu yang akan dibantu oleh saudara Rahmat. Para peserta, apakah bersedia mencuci tangan dengan saya? Ya, bersedia. Ya, bersedia. Allah, saudara.
saya mencuci tangan. Terima kasih. Selanjutnya adalah mencium ambang pintu atau andap asor yang merupakan tanda kita meminta izin untuk memasuki sema. Pada saat saya membacakan syahadat dan tawasul, dipersilakan untuk melakukan gestur sesuai dengan tradisi. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Tuhan, dan Muhammad adalah utusannya. Semoga rahmat Tuhan melimpahi seluruh nabi suci, Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Yesus, dan Muhammad, dan ke atas seluruh pembimbing ilahi, Imam Ali Murtaza, Al-Hasan, Al-Hussein, Ali Zainal Abidin Al-Sajjad, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Al-Sodiq, Musa Al-Kazim, Ali Arido, Muhammad Ataki Al-Jawad, Ali Al-Hadi Anaki, Hasan Al-Askari, Muhammad Al-Mahdi. Semoga Allah meridhoi Haji Betashwai. Selanjutnya adalah menyalakan lilin yang akan dilakukan oleh saudara Seraksi. Semoga Allah meridhoi kita malam ini. Semoga empat pir membimbing pikiran dan tindakan kita malam ini dan setelahnya dan selamanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah pembacaan kriteria iman kita yang akan dibacakan oleh saudara Rusdi. The kriteria iman kita. 1. Akulah Yehova Gusti Allahmu. 2. Jangan ada Gusti Allah selain aku. 3. Jangan menyebut nama Yehova Gusti Allahmu dengan sia-sia. 4. Ingatlah hari Sabat, memeliharanya secara kudus. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berbuat tinaf. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan memfitnah. 10. Jangan mengingini milik orang lain. Blessed is he who has sent down criterion to his servant and admonition without ground to all creatures that are extant. Selanjutnya adalah memasuki sema yang akan dimulai dengan pembacaan Al-Fatihah dari saudara Midansi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. So the first verse of the Holy Quran implies the memory of David's throne and recognizes the Messiah's dawn. The message of Hussein, my fair Hussein, reveals the coming of the Christ in pain and sacrifice upon the river plain. The fourth way in the name of God is met, in swearing in the pact of David said, and Jonathan the law of love to let.
Peace and greetings to Prophet without crime. Peace and greetings to know and to stand among the nations and command. So do we recompense those who do the right thing in what they do, for he was one of our slaves here, who did believe and did not fear. Peace and greetings to Abraham. So we reward those who do right. He was believing slave inside. Peace and greetings to Moses and to Aaron too, where they both stand. So we reward those who do right. They were two faithful slaves inside. Peace and greetings to Elijah, servant of the Lord, held in awe. So we reward those who do right. He was our slave who believed right. So peace be on him, John the Baptist, the day he was born, the day he dies, the day when he will be raised to life to stay. So peace is on me, Jesus Christ, on the day I was born, on me the day I die, and on the day again that I shall be raised up to life with Christ. And peace be on messengers sent, and praise to God, Lord and husband of universe and all its men. Sang Bir Yesus Kristus berdoa untuk kita. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran untuk selama-lamanya. Sebagaimana telah Engkau utus Daku ke dunia, telah Kuutus pula mereka di dalam dunia. Dan demi mereka Kukuduskan diriku, supaya mereka juga dapat terbang menuju ke dalam kebenaran yang dapat mengkuduskan. Tidaklah aku berdoa untuk diriku sendiri, melainkan untuk yang akan memiliki diri ini, melalui sabda-sabda mereka nanti, bahwa mereka akan menjadi satu, sebagaimana Engkau, Bapa, tetap berada di dalamku, dan aku berada di dalam, dan mereka menjadi satu, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang mengutusku. Selanjutnya adalah pembacaan Mazmur. Jika ada saudara Ehud, itu untuk dibacakan oleh saudara Barak ya. To the chief musician who founded Susan Nedut, Miktam of David to teach, when he fought with Aram Naharaim and with Aram Zobah, when the Joab returned and attacked Edom in the valley of Salt 12,000. Elohim, you have cast us off, you have scattered us as if to scoff. So soon to us again, you have made the earth tremble, its balustrade torn down. No hill its branches bar, because it's taking everywhere. You have shown hard matters to your folk. You have made us drink wine gone for broke. You've given a flag to those who fear you, to be frowned where truth appear, that your beloved may be saved. Save with your right hand, and hear your slave. Elohim speaks in holiness. I shall rejoice. I shall defy Shechem, and met out side by side the valley of Sukkot to hide. Engkau telah tunjukkan derita kepada umat-Mu. Engkau telah sebabkan kami minum anggur yang menghuyung hayangkan kami. Engkau telah berikan panji kepada yang takut padamu dan berkibar ke arah di mana kebenaran mengemuka. Betapa akan diselamatkan kekasih-Mu, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu. Dan dengarkanlah hamba-Mu, Elohim, bicara di tempat kudus. Aku akan riang gembira, aku akan berbagi Sechem dan mengukur sisi demi sisi lembah Sukot
untuk sembunyi. Salvation for the psalmist seemed to be in the gathering of his flock, where they flee into the promised land and there rejoice, dividing Shechem once again with voice of revenge for the way Dinas being treated after the circumcised have been defeated. The martyrdom in white has touched my brow for 300 years running anyhow, so I can understand the scattered gain that is salvation in King David's reign. Beloved, a nomad pilgrims on the earth, I to look for salvation and self-worth. As I come in the chamber of my heart, to bow to you alone and without art. Gilead milikku, Manasseh pun punyaku, Efraim pun kekuatanku bertingkah laku, Yehuda pemberi hukumku dalam pasukan, Moab tempat pembasuhan kakiku, dan Edom tempat kubuangkan kasutku. Filistia, datanglah kejayaan sebab yang kulakukan. Who will bring me in the city of strength, and who then will lead me into Edom? Will not you, God, who once cast us out on the south, and Elohim, who did not go out before our armies in Seoul? Give us help from our trouble. Vain is the help of a man for gain. By Elohim will do greatly, while he'll tread down our enemy. Gilead's mine, and so is Manasseh, and Ephraim too. So you come to say, Beloved, I understand the trial here, how sometimes Simeon wants to appear, and Joseph takes the name beneath his wing when Ephraim would stand and try to sing, and Manasseh climb to be son and king. It's hard to fit all who would represent you, my beloved, in just 12 line descent. But Ishmael, fair example, seemed to mean that all and ever after of the scene must meet the public gaze in group of 12, and others remain extras, and to self, I count the 12 and rejoice with a beat. Mazmur 61. To the chief musician upon Negina, a psalm of David. Hear my cry, Elohim, attend my prayer. I cry from the earth's end to you. When my heart's overwhelmed, lead me to the rock, higher realm than I. For you are shelter for me, a strong tower from the enemy. I shall stay in your safety stand forever. I shall trust the fan of your wings, for you, Elohim, have heard my foes.
As it may seem, you make reward to me appear as those who your name come to fear. You make the king's life last as long as generations of his son. He shall forever sit before the face of Elohim, and more mercy and truth safe at his door. So I shall sing praise to your name forever, to perform the same daily in my voice without shame. King David is the figure in my heart that makes me turn to you, beloved, and part with other kings that vie for company. I turn to you alone, no Trinity. Your reward on the king is set and sure. Let my heart to be cleansed and so made pure of every sin. David. Let me wake each morning to live one day for his sake, and for the sake of my beloved. Your face, beloved, is ever in the hidden place where I flee to enjoy the prophet race. Give me a generation of his song, and I shall strive to walk and not belong, to enter in the tent with ancient throng. Alhamdulillah kita telah menutup sema. Untuk menggantikan Saudara Abdul Jadul, silahkan Saudara Herman. 4 pir rijal al-gaib masih hidup dan masih sungguh benar adanya. Dalam pembimbingan rahasia memberi panduan hal-hal yang mesti kukerjakan. Dan memerintah para raja dan dalam gerakan sejarah turut terlibat di dalamnya. Diurapi dan di atas jatuhnya pedang yang mencapai kemanusiaan. Mereka terlibat di negara-negara dengan anteng-anteng wibawa. Menjalani lelaku keadilan yang orang-orang khotbahkan. Kebenaran pada perancah, kesalahan pada tahta. Hanya kulit yang diwarnai, bukan pada tulangnya. Enoch masih berkhotbah kepada yang berasal dari para nabi. Elia pada perjamuan Sabat masih menghadirinya. Dan Yesus pun masih melobi bahkan kerap membatalkan perjanjian mereka. Sementara kuku-kuku kuda Al-Mahdi masih menggelegar di dunia ini seperti kilat kepada suatu dunia yang mungkin dapat membayangkannya dan mungkin tidak pula terbayangkan. Kebenaran mungkin kata-kata untuk diperdebatkan, tapi aku nyata. And after that, in the 5th week that is closed, the house that they seek of glory and dominion shall be built forever, eternal. The 5th age of the world closed with the birth of the Mahdi, whose name fulfilled the word of his grandfather, seal of prophets bold, whose law perfected what had once been told to Enoch when he read the script in gold upon the heavenly tablets in the air. Labaika ya Mahdi. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come to see, your will done on earth as in heaven. Give us today bread without leaven, and free us of our debt of sin, as we forgive those who are in such debt to us. And bring us not into the trial, but save from plot of evil. For the kingdom such is yours, the power over man, and glory forever. Amen. Sebelum ini dalam Zabur telah kami tulis setelah zikra Taurat menggalaukan. Para abdalku yang saleh ialah ahli waris segenap bumi dan dimanapun keberadaan.
Semoga Allah meridhoi semah kita malam ini. Semoga Allah merahmati sohbet kita setelah ini. Semoga 4 mursyid membimbing sohbet kita dan setelah ini selamanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah menutup semah kita malam ini. Mari saat kita menutup, kita menyampaikan zikir sebanyak 3 kali dan kemudian saling memaafkan satu sama lain. Mohon maaf lahir batin dari saya dan mewakili yang semua yang bertugas pada semah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farojal salam. Allah bir Muhammad Ali. Pada saudara seraksi dipersilahkan untuk memadamkan lilin. Tanda kita telah menyelesaikan semah dan memasuki software. Alhamdulillah kita telah menutup semah kita malam ini ya. Ya ada beberapa pengumuman. Kita masih menyelesaikan kitab makalah Tekaswali. Pertama itu, kemudian jangan lupa hari Rabu kita sudah memulai kelas nafsiologi ya. Jangan lupa kalau yang punya rezeki untuk membayar dari kalender rupiah bebas mau bayar berapa, mau bayar lebih juga bagus. Nah, ya kan saya jadi ya itu. Kemudian apa lagi ya pengumumannya? Oh ya, kan akun Zoom kita ini yang baru ya. Nah, jadi kita akan mengumpulkan uang untuk membeli akun Zoom yang resmi itu 1 tahun itu sekitar 1,8. Jadi sebetulnya bisa sih. Kita kan ada uang sekitar. Kemarin saya lihat 1,4 Mbak. 1,4 yang resmi ya? Iya. Oh ya udah. Soalnya kemarin terakhir saya lihat di websitenya 1,8. Berarti saya salah lihat ya? Nggak tahu ini kemarin saya buka di website itu 1,4. Oh. Tapi nanti kita lihat lagi janjian itu 1,4 nanti plus pajak atau apa kan kita juga tidak tahu. Iya ya. Ah ya. Berarti itu ya kita mendingan daripada kita dibajak-bajak gitu kan. Seperti kemarin kan repot sekali ya itu ya. Ya. Oke. Sekarang kita memasuki softbed. Saya sampaikan salam dulu. Apa kabar Mbak Maria, Tita Maria, Mbak? Mana saja Mbak? Sudah selesai acaranya di Surabaya? Latihan? belum selesai. Oh, itu tadi belum. Enggak, tadi hari ini sih enggak ada jadwal, cuman tadi ada banyak pekerjaan yang mesti saya beresin, jadi makanya saya izin telat. Oke. Halo Pak Fauzan atau enaknya manggil apa ya, Pak Fauzan atau? Pak Fauzan. Oke. Pak Fauzan dari Wonosobo mana? Gresik. Oh iya, ini mah nasi keraunya itu enak tuh nasi kerau. Ya. Rahmat sudah nggak ngantuk malam ini? Saya ngantuk. Kacau Mbak, ya ampun. Aduh parah. 2 kali ya? Iya, maaf. Iya. Jadi sepertinya penyakitnya Daudiah itu adalah ketiduran. Untung yang bukan saya yang ketiduran ya. Bayangkan kalau saya itu sebenarnya biasanya maghrib pun bisa ketiduran. Jadi bayangkan kalau saya maghrib, isya ketiduran gitu.
Bukannya Rahmat, bukannya Agung, bukannya Herman, bukannya Mbak Rita gitu kan. Jadi nggak ada Sema gitu kan. Ya. Iya, iya, Betul bener. kan? Iya, untung aja, bener, Mbak. Bener. Betul ya. Bintang utamanya soalnya harus ada gitu kan. Ya, Artis. ya, artis ya. Kita memasuki sohbet ya. Kita lanjut ke bab berapa ya? Bab 6 apa ya kalau nggak salah kita masuknya malam ini. Kalau bisa Herman tolong siapin ini ya. Al-Quran terjemahan. Soalnya ini kan Al-Quran terjemahan saya bahasa Inggris juga. Siapa tahu ada yang ingin tanya. Oh ya, siap. Ya, gitu ya. Ikut ya. Nah, kita sampai di bab 6. Nah, ini adalah bagian dari pembahasan terakhir mengenai 10 keadaan atau 10 makom dari makom hakikat. Jadi kan kita sudah membahas makom syariat 10 makom. Jadi ada 4 makom, masing-masing ada makom lagi, sub makom. Kita sudah membahas syariat, kita membahas tarekat, kita sudah membahas makrifat, sekarang kita membahas hakikat. Kalau kita sudah punya pengetahuan Allah atau pengetahuan Allah itu bahasa Arabnya makrifat, sehingga kita menjadi orang yang arif, ya dari kata arif itu kan ada makrifat, gitu kan. Kita akan berada mengenal, mendalami dan mengetahui, gitu kan, atau paham gitu ya mengenai hakikat. Now, oh my dear. Nah, sekarang sayangku katanya. Makom pertama dari makom hakikat adalah menjadi rendah hati seperti halnya tanah. Nah, kita ingat kalau di dalam tradisi Bekas Wali, 4 makom itu selalu disimbolkan oleh 4 unsur. Syariat unsurnya apa? Udara. Kemudian tarekat unsurnya apa? Api. Kemudian makrifat unsurnya apa? Air. Nah, sekarang unsurnya adalah tanah. Kemudian, makom kedua adalah janganlah menyalahkan salah satu dari 72 bangsa-bangsa. Nah, kata 72 bangsa-bangsa ini, kita akan ingat simbol 72 itu simbol orang yang diberkati. Simbol kalau di dalam hadis-hadis itu kan katanya kalau 72 yang tersesat, 1 yang benar, atau 72 yang benar, 1 yang tersesat. Ada 2 versi gitu kan. Intinya di sini sebetulnya adalah kita tidak boleh menyalahkan bangsa-bangsa yang lain, umat-umat yang lain. Nggak boleh kita nyalahin kelompok lain tuh hanya karena identitasnya. Gitu. Misalnya karena dia itu orang kejawen, itu pasti salah. Itu pasti orang Konghucu, pasti salah. Enggak. Misalnya seperti itu yang contoh. Jadi kita tidak menyalahkan identitasnya. Gitu. Kalau kita sudah mengetahui realitas, hakikat, kita tidak akan menyalahkan identitas-identitas itu. Kemudian, makom ketiga adalah jangan sampai gagal, it's not to fail, untuk membantu orang lain yang dia bisa lakukan. Jika Anda bisa membantu seseorang dan Anda tidak melakukannya, maka Anda gagal. Jadi jangan sampai gagal seperti itu. Ya. Yang keempat adalah
Kok bergema ya? Bergema nggak sih? Makom keempat adalah to make the whole created things in the world feel safe of oneself. Adalah bisa membuat semua ciptaan di dunia ini merasa aman dengan keadaan engkau. Susah ya ini. Kita jalan-jalan jangan sampai semut pun merasa tidak aman dengan kita, gitu kan misalnya. Kemudian makom kelima adalah bersujud di hadapan Tuhan Sang Pemilik dan meraih kenikmatan atau meraih kesenangan dari Tuhan itu hanya untuk Tuhan. Jadi gini, orang yang biasa beribadah, sholat, zikir, apakah nikmatnya ibadah itu karena dia itu menggugurkan kewajiban, gitu kan? Atau karena dia itu melakukannya karena senang bersama Tuhan, nikmatnya bersama Tuhan, gitu kan? Ini kalau sampai di sini, dia tidak lagi merasakan nikmatnya untuk selfishnya dia, gitu, egonya dia, tapi sudah untuk Tuhan. Gitu kan? Nah, makom kelima adalah menyampaikan misteri tentang hakikat di dalam sohbet. Nah, ya seperti malam ini. Mungkin kita itu sama-sama sekarang, karena tadi kita pagi seharian kita sudah melakukan syariat, kita tadi udah SMA, kita menemukan pengetahuan, nah kita sampai ini tiba-tiba di sohbet ini kan. Nah, insya Allah kan, kan? Nah, gitu ya. Biasanya ini kalau yang di cerita-cerita sufi kan, misalnya Mansur Aharat, dia bilang, akulah kebenaran. Terus siapa? Bayazid bilang, Subhani, Subhani, gitu kan, Maha Suci aku, gitu kan. Atau Syekh Siti Jenar apa? Dia bilang apa? Gitu kan. Nah, seperti itu. Makom ketujuh adalah dia berada di dalam keadaan sair suluk. Jadi di sini tuh udah benar-benar dia sudah tidak lagi pada hal-hal yang duniawi. Dia sudah betul-betul detach. Nah, sudah betul-betul detach di sini. Kita sudah sampai ke hakikat itu. Oh iya, aku saat melakukan ini, saat bekerja ini, walaupun seolah-olah aku itu hidup di depan orang-orang itu, aku bekerja itu untuk mendapatkan uang, gitu kan. Tapi ini adalah karena satu perjalanan spiritual. Karena ini yang dibutuhkan untuk kita semua sama-sama menyintas, gitu kan, untuk sama-sama melakukan resiliensi kan. Kalau dalam konteks dunia kita saat ini tidak mungkin kan kita tidak hidup dengan uang gitu misalnya. Jadi bukan karena uangnya itu sendiri, karena kita sudah punya purpose-nya. Gitu. Jadi kalau dalam meditasi itu kita jangan memikirkannya terlalu tinggi-tinggi gitu. Kita harus selalu down to earth. Striking out to spiritual journey itu semuanya kita lakukan untuk spirit kita, roh kita, gitu kan. Nah, makom ke-8 adalah untuk menyembunyikan misteri seseorang. Bentar dulu, ini anak saya berisik nih.
Oh, halo, tes. Sudah kedengaran lagi suara saya? Terdengar. Oke. Nah, saya ulangi lagi ya, tadi bilang di makom ke-8 ya. Makom ke-8 adalah menyembunyikan keajaiban atau mukjizat atau karomah seseorang atau dirinya sendiri. Yang mungkin dia akan mengatakan itu untuk tujuan menyombongkan diri. Oh, gua itu sudah mendapatkan makom ini. Ya, itu nggak bisa seperti itu. Kecuali dirimu ingin misalnya menyampaikan, rahmat itu ternyata bisa loh menyembuhkan orang cukup dengan sentuhan. Weh, keren kan begitu. Sana, kamu kan sakit, coba berobat sama rahmat gitu kan. Ya, rahmat ya, begitu. Tiba-tiba nanti dia selesai semah, dia benar nih bisa seperti itu tuh. Iya, bisa. Amin. Tapi khusus perempuan. Oh. Makanya enggak. Nanti datang nenek-nenek besok. Oh iya perempuan juga kan. Iya. Nah, makom ke-9 adalah munajat atau supplication, permohonan. Jadi justru orang yang mengetahui hakikat sampai di realitas, dia itu justru nggak akan berhenti untuk menyampaikan permohonan. Misalnya contoh sederhananya yang down to earth itu adalah Bunda Fatimah Az-Zahra. Dia selalu berdoa untuk tetangga-tetangganya dulu kan. Dia nggak berdoa untuk dirinya sendiri, dia berdoa untuk tetangga-tetangganya. Inilah makom orang yang sudah sampai di seperti itu. Dia nggak pernah berhenti doakan, saya ingin mendoakan bangsa ini, saya ingin mendoakan orang-orang di sekitar saya ingin mendoakan bumi ini dan seterusnya. Dia nggak berhenti karena doanya sendiri, munajatnya itu sendiri itu seperti konspirasi semesta. Kalau pakai bahasanya Paulo Coelho itu kan semesta berkonspirasi gitu kan. Gitu. Kemudian makom ke-10 adalah arrival at the presence of God Almighty, bersatu. Ini tadi kan dibacakan oleh Rahmat di Sema adalah Yohanes 17 ayat 21. Ya Bapa, aku doakan mereka. Nih dengerin ya, Yesus aja berdoa, supplication, munajat. Ya Bapa, semoga mereka bersatu denganku sebagaimana aku bersatu denganmu. Nah, inilah makom yang ke-10. Inilah contoh dari keadaan makom yang ke-10. Nah, ketika dia sudah sampai ke makom 10, dia tetap munajat itu. Begitu ya. Kita lanjut. Nah, next slide ya. Sultan para arif, gnostik di sini arif ya, bukan gnostiknya orang-orang Kristen ya, bukan gnosticism ya. Dia menyampaikan dari mendaraskan dari kedermawanannya dan kerahmatannya gitu ya, keberkatannya beberapa kata-kata ini. Jadi Sadruddin ini salah seorang guru gitu ya, yang ada di dalam tarekat kalau nggak salah Babaiyah ya. Siapapun yang telah mencapai makom ini, whoever set down this word, siapapun yang mengatakan kata-kata ini, let him give himself to, biarkan dirinya memberikan dirinya kepada Tuhan atau terlibat di dalam Tuhan. Inilah taslim. Jadi ketika kita sudah tahu Tuhan itu mau apa untuk kita saat ini, tujuannya apa kita hidup saat ini, udah kita terlibat di situ. In the whole universe, di dalam seluruh semesta. Barang siapa yang belum mencapai misteri ini dan tidak mengumpulkan dirinya ke sini, dia tidak akan pernah
tidak akan mabuk gitu kan di dalam cahaya ini. Hidupnya berada di dalam kegelapan. Jadi maksudnya di sini memang kita kalau belum sampai ke situ kita akan selalu bingung jadinya. Jadi kalau kita satu ketika ada masalah tapi kita tiba-tiba oh aku punya solusinya gitu kan. Sebetulnya kita sudah sampai. Jadi seperti yang saya bilang bahwa di dalam meditasi itu bukan tahapnya tangga ya, tapi konfigurasi gitu kan. Eksistensi dan non eksistensi bersama-sama. Ini bukan dalam pengertian mula sadra ya. Kalau ada yang di sini belajar mula sadra kan ada. Nggak ada, dunia itu nggak ada Pak, nggak ada yang namanya non eksistensi gitu kan. Eksistensi adalah wajib berwujud ya, bukan kayak gitu. Tapi ini adalah maksudnya eksistensi yang hadir gitu kan, dan sesuatu yang akan hadir non eksistens gitu ya. Sesuatu yang akan hadir itu bersama-sama. Sesuatu yang wujud kan, kalau sebelum wujud gitu kan mau wujud dulu kan, into being dulu gitu kan. Maksudnya non eksistensi itu. Karena secara filsafat tidak mungkin yang namanya tidak ada itu tidak mungkin. Tetapi potensi untuk mengada itu selalu ada. Nah, potensi untuk mengada itu non eksistensi. Cinta dan kasih sayang itu bersama-sama. Dunia ini dan kehidupan akhirat itu juga bersama-sama. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia saat itu sebetulnya itulah nanti yang akan kita bawa ini gitu di akhir hidup itu nanti. Inilah di dalam cinta yang purba. Jadi ini dia menyampaikan, Sadruddin ini menyampaikan sesuatu yang sebetulnya kita melihatnya ini dualis ya, tapi sebenarnya ini non dualis. Ya kan? Eksisten and non eksisten, dunia ini dan seterusnya. Lanjut. Seorang arif bertanya dan dia berkata, 20 dari 40 makom ini tercatat. Dan 20 lagi tidaklah dapat dicatat. Attestable itu dapat dicatat dan tidak dapat dicatat. Kenapa begitu? Jawabannya, pencatatan atau bisa dituliskan atau bisa diekspresikan itu berada di dalam domainnya pembicaraan. Bukan di dalam domain keadaan itu sendiri. Maksudnya kita mungkin nggak tahu kok kita tuh udah sampai di makom tadi ya, makom apa? Hakikat tadi kan. Tapi kita nggak bisa ngomongnya gitu kan. Nah inilah jadi sehingga kita mungkin juga nggak bisa menuliskannya. Sebagai tambahan, penulisan itu justru muncul di dalam rumah penyangkalan, tapi tidak di rumah konfirmasi. Itu ada di luar, bukan di dalam. Nah, karena itu memang akan sulit ditulis secara utuh yang namanya pengalaman spiritual, terutama yang ma'rifat dan hakikat. Nah, karenanya 40 makom ini, dan kita sudah menyampaikannya semua. Sebaiknya kalian mempelajarinya segera. Apa saja makom-makom itu. Jika salah satu dari 40 makom ini hilang, maka hakikat itu tidak komplit. Sebab salah satu dari kondisi itu, or one of its condition is incomplete. Karena
satu itu tidak komplit, jadinya karena tidak dialami jadinya tidak komplit gitu ya. Jadi harus dialami semuanya ini 40 makom ini. Lanjut ya. Oke, next. Sebagai contoh, jika seseorang mengaku beriman secara oral, secara lisan, tapi tidak percaya dengan tulus, ikhlas, atau dia tidak memberikan perpuluhan atau humus, seperti kita ini terjemahan dari humus dan zakat secara sempurna, atau dia kembali dari setengah perjalanannya ketika dia berziarah ke Mekah, atau dia mengatakan bahwa bersyahadat kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah sesuatu yang palsu, dusta gitu kan, atau dia memandang Muhammad dengan penyangkalan, atau dia memandang salah satu dari sahabat itu tidak adil. Ini kayaknya kita harus kritis kalimat ini ya. Maka semua perbuatannya akan memasuki seperti terbakar dan menjadi hanya asap. Kita udah dibakar, tinggal asapnya doang gitu kan. Nah, Allah berkata, kita akan mengembalikan semua perbuatannya saat jadi dunia. Karena perbuatan-perbuatan yang tidak betul itu ya. Dan kita akan membuat perbuatan-perbuatan itu seolah-olah mengapung seperti seperti debu bertebaran di udara. Itu surah Al-Furqan ayat 23. Nah, nanti kita bisa bahas itu. Mengenai sahabat yang tidak adil. Oke. Lanjut ya. Oke, next. Karena itu sayangku, makom-makom ini janganlah sampai ada yang tidak dilakukan. Jangan sampai ada yang terlewat. Nanti akan menjadi sia-sia saja. For nothing is missing from this 14th station. Jadi akan sia-sia aja. Allah berfirman, kami telah menurunkan kepadamu kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Panduan. Rahmat. Rahmat sering banget disebut ya. Dan kebaikan bagi seluruh muslim. Dan segala sesuatu telah kami rekam. Dulu kalau kita mikir seperti kalau kita nggak mungkin ya perbuatan kita direkam gitu kan. Tapi kan sekarang ada CCTV, ada YouTube, ada audio direkam, semuanya bisa ketahuan zaman sekarang, gitu kan. Jadi udah nggak aneh lagi kan ternyata dengan penemuan-penemuan teknologi ini gitu kan. Jika semua pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan karena kan zaman dulu orang menulis itu pakai itu loh, pena yang dari kayu itu kan. Nah, dan seandainya seluruh lautan itu menjadi tintanya, ya kan, tinta itu kan dari air gitu kan. Dengan 7 samudra di belakangnya untuk menambahkannya,
ini bahkan belum cukup untuk menyampaikan apa yang ingin difirmankan oleh Tuhan. Sebab Allah itu maha mulia di dalam kekuasaan dan maha arif. Nah, ini ada di dalam surah An-Nahl, An-Naba, dan Al-Luqman. Karena itu, sebetulnya selalu ada yang namanya kebahagiaan dan keriangan dan kegembiraan. Tuhan berfirman, jika engkau mencintai Tuhan, ikutilah aku. Allah will love you. Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Sebab Allah itu maha pengasih, maha pengampun, lagi maha pengasih. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Tambahan lagi ada satu tanda. Kata Allah begini. Jika kami menurunkan Al-Quran pada sebuah gunung, sesungguhnya ia akan menundukkan dirinya sendiri dan akan berada dalam ketakutan untuk Allah. Begitulah perumpamaannya jika kami berikan itu kepada manusia. Semoga mereka merenungkan hal ini. Ya, ini Ali Imran dan Luqman. Oke. Dan juga ada harapan. Janganlah engkau pernah berputus asa dari rahmat Tuhan. Sebab Tuhan itu mengampuni seluruh dosa. Tuhan itu maha pengampun dan maha pengasih. Tambahan juga ada rasa takut. Allah berkata, Allah berjanji bagi orang-orang yang munafik, yang hipokrit, ya, men and women, mereka yang menyangkal iman, maka akan ada api neraka untuknya. Nah, di sini nggak disebut agama ya, di sini kan rejectors, hipokrit. Nah, gitu. Kata-kata dari Zumar dengan taubat. Ya. Lebih jauh lagi juga ada satu bukti. Kata Allah, produce your proof. Buktikanlah kebenaranmu jika engkau itu benar. Berikanlah argumentasimu, hujahmu, jika engkau menyampaikan kebenaran. Jadi di sini maksudnya adalah, ini firman Allah juga kepada Nabi Muhammad, gitu kan. Jangan takut untuk menyampaikan. Jangan takut untuk menyampaikan kebenaran. Kalau memang itu suatu kebenaran, sampaikanlah dan sampaikanlah argumentasi. Lebih jauh lagi ada yang namanya lawfulness, artinya menaati syariat. Itu matiin dulu Mas Andrian. Oh, bentar. Ya. Saya ini. Ya. Lawful to you is the pursuit of water game and its use for food. Ya. Lakukanlah hal-hal yang halal, yang diizinkan oleh Tuhan. Karena itu baik, gitu kan. It's used for food, dan itu saat kamu juga mendapatkan makananmu itu lakukanlah dengan halal. Al-Maidah. Bisa dicek mungkin ya bahasa Indonesianya ya. Di sini yang saya punya Yusuf Ali, terjemahan Yusuf Ali dalam bahasa Inggris. Lebih jauh lagi, ada penjelasan mengenai mereka yang tidak taat kepada syariat, itu tadi unlawful. Ini lebih kepada sifatnya yang syariat yang fikih.
Kata Allah begini, dilarang kepadamu untuk menikah dengan siapa? Dengan ibumu, dengan anak perempuanmu, dengan saudari perempuanmu, dengan tante-tantemu dari ayahmu ya, dan juga dari ibumu ya, tante-tante dari ayahmu dan dari ibumu. Kemudian keponakan-keponakan perempuanmu yang dari saudara laki-lakimu maupun dari saudara perempuanmu. Kemudian ibu susu. Jadi kalau kamu punya ibu susu, nggak boleh menikah dengan mereka. Kemudian saudari sesusuanmu, tidak boleh. Tidak juga boleh menikah dengan ibu dari istri-istrimu. Tidak boleh juga menikah dengan anak-anak tirimu di bawah yang ada di bawah perwalianmu. Born of your wife to whom you have gone in. Juga anak-anak yang lahir dari istri-istri. Jadi kan kamu menikah punya anak-anak tiri itu nggak boleh. Kemudian kecuali, nah ini ada kecuali jika itu anak tiri itu nggak satu rumah denganmu, nggak kamu jadi lindungin, pokoknya udah nggak pernah kamu sama lagi gitu kan. Nah, itu. Nah, ini ada satu jawaban dari Tuhan untuk masyarakat saat itu. Bagaimana seharusnya supaya satu komunitas masyarakat itu teratur dalam memelihara dekalog ya. Kita harus melihat hal-hal itu selalu dasarnya dekalog. Those who have been wife of your son, proceeding from your wife. Dan mereka yang sudah menjadi istri dari anak-anak laki-lakimu, anak kandung. Dan kamu tidak boleh menikahi dua saudari sekaligus pada waktu satu yang sama. Nah, kecuali itu sudah dulu pernah terjadi. Sekarang udah nggak boleh. Ya, itu mungkin ada satu hikmahnya, kita nggak tahu di masyarakat itu tidak boleh menikah sekaligus gitu kan, saudara kembar gitu mungkin ya kan. Jangan maruk, satu aja, pilih yang mana gitu. Misalnya ini contoh buat buat Agung sama Rahmat gitu ya, yang belum menikah gitu ya. Kalau misalnya naksir saudari kembar gitu kan, gitu misalnya. Kemudian sebab Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih gitu. Nah, oke. Itu surah An-Nisa. Lanjut. Kenapa tadi ya disampaikan itu? Ingat yang makom, ini ada yang nggak hadir nih. Ini sebetulnya saya berharap waktu itu Rahmat hadir. Jadi ada makom di makom syariat, makom ke-8 kalau nggak salah. Makom itu adalah yang masuk ditutup ya langsung ya, di mute ya langsung. Makom itu adalah, ini buat laki-laki, nikahilah perempuan yang engkau pilih. Itu makom syariat. Jadi kalau bisa menikah, tapi menikah itu harus perempuan yang kamu pilih. Bukan karena dipilihin orang lain. Pokoknya walaupun dipilihkan orang lain, tapi kamu memilih dia, oke, aku suka dia, gitu. Misalnya seperti itu. Ya, jadi misalnya satu ketika saya ketemu dua cewek cantik gitu kan. Dua cewek yang solehah. Rahmat, Agung. Nah, menikahlah. Ini Susi dengan Dewi. Nah, ini Susi cocok nih buat Rahmat, Dewi cocok buat Agung. Tapi gara-gara yang mengatakan itu saya nurut gitu kan, tapi sebetulnya Rahmat, aku nggak suka Susi soalnya itu sih cerewet, punya tato di kaki. Ini Susi menteri ya kali ya. Terus Dewi gitu misalnya, apaan sih sebetulnya ya Dewi itu cerewet, aku nggak suka. Tapi kan Mbak Syekah yang memilihkan gitu. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Harus perempuan yang benar-benar engkau pilih. Nah, itulah
mencapai itu. Dan makanya diberikan contoh tadi oleh Al-Quran, jangan perempuan yang begini gitu. Nah, ini dijelaskan oleh Haji Bektaswali. Nah, kita lanjut ya yang ke sini. Lebih jauh lagi ada yang namanya pelayanan. Ya, belum. Yang servis saja belum kita jelasin, sayang. Allah berkata, wahai orang mukmin, janganlah engkau mengangkat suaramu melebihi suara dari Nabi. Nah, berarti apa? Artinya jangan ngeyel, cuma datang itu cuma untuk membantah, itu maksudnya itu ya. Gitu. Kemudian juga ada satu virtue, kebajikan, keluhuran, leluhur. Tapi jika seseorang itu mengampuni dan melakukan rekonsiliasi, maka ada pahala untuknya. Jadi di sini setiap kali ada orang yang melakukan kesalahan di antara kita, dan kita saling mengampuni dan kita melakukan rekonsiliasi, maka kita akan mendapatkan pahala atau kebaikan dari Allah. Dan ini juga penting, ini bagus ini untuk Mbak Rita ini. Dan ada selalu healing, pemulihan dari Allah. It is a guide and a healing to those who believe. Selalu ada petunjuk dan ada pemulihan bagi mereka yang beriman. Nah, ini coba Mbak Rita periksa kata Fusilat, ayat di Fusilat ayat 44. Lanjut ya. Dan selanjutnya ada kebaikan yang menyenangkan. Petunjuk dan kebaikan yang menyenangkan itu adalah bagi mereka yang beriman. Ya, sama aja ya, a guide and glad tidings for the believers. Lebih jauh lagi, ada juga ancaman. Ya, harus ada gitu kan. Manusia kalau nggak diancam mungkin sulit juga ya. Dia akan sembarangan, akan berbuat maling, jahat, dan seterusnya. Allah berfirman, karena itu dialah yang menyebabkan orang-orang ke dalam kesesatan. Maksudnya, gini, tadi sudah dikatakan ya, ada petunjuk dan ada kegembiraan bagi orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang-orang beriman ini justru dia yang pernah saya sampaikan ya, orang-orang beriman adalah orang yang lebih banyak ujiannya daripada orang yang beriman. Gue udah dapat petunjuk nih, gitu kan. Aku udah bahagia karena aku sudah sholat, aku sudah berbagi rezeki dengan orang miskin gitu kan misalnya. Disitulah justru semakin Tuhan menguji dan memberikan banyak ujian gitu kan. Ini bahasa sederhana ya, tapi nanti kita bisa bahasakan secara filsafat. Oh Tuhan gitu amat sih, kalau kita malah berbuat baik kita malah makin diuji gitu kan. Nah itu mari kita bahas nanti. Dan juga ada kekecewaan. Ini untuk mereka yang tidak beriman. Di dalam wahyu sesungguhnya ada hal-hal yang menyebabkan kesedihan bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya, itu ada di Al-Baqarah, An-Naml, Al-Baqarah, dan juga Al-Haq. Oke, next ya. Jadi sambil selanjutnya ini saya membahas yang ayat tadi itu. Selama ini kita dengar gitu kan orang-orang yang membenci agama, membenci kitab suci. Agama itu hanya penuh dengan memberikan rasa takut kepada kita gitu kan. Jadi mereka sedih. Ada neraka apa? Coba bayangkan kalau tidak ada itu misalnya. Apakah dunia akan baik-baik saja? Juga belum tentu kan. Karena banyak juga manusia yang masih ada di dalam tahap anak-anak SD.
dia akan sembarangan memotong, merusak hutan, dia akan sembarangan membunuh, dia akan sembarangan memperkosa perempuan misalnya. Orang-orang yang ada di makom-makom itu tetap perlu ada ancaman, tetap perlu ada diberikan panduan seperti itu kan. Dan juga kadang kita juga merasa semakin baik itu justru karena gue udah baik, ya udah gue bebas dong, gue mau begini, bebas dong, ini kan uang gue mau ngapain aja, terserah dong uang gue. Nah, misalnya seperti itu. Sama, karena gue udah punya banyak pahala, bebas dong, gue mau begini, begitu. Itu akan semakin lagi di itu. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang yang tidak beriman itu makin sedih, gitu kan. Ini kayaknya, ini saya belum hapus. Next, ini kayaknya slide yang belum saya hapus nih. Oke. Nah, oke. Ini yang terakhir, kata-kata terakhir ya. Sekarang ini sudah cukup bagi mereka yang menggunakan akalnya, akal budinya, the intelligence. Dan segalanya yang tersisa sudahkah diketahui oleh orang-orang well known, sudah terkenal, sudah terkemuka. Nah, demikian dari saya, dan minggu depan adalah menjelaskan hal-hal yang diketahui tentang makrifat. Mari kita lanjutkannya di dalam diskusi ya. Oke, silakan yang mau bertanya dan menyanggah atau boleh kok membantah Haji Bektas Wali. Tapi nyuwun sewa dulu sama dia. Karena toh ini kan juga terjemahan sih ya. Silahkan. Apa kabar nih Abe? Katanya di Palu. Halo Mas Andre. Halo Mas Andre. Halo Abe. Ya silahkan yang mau bertanya mungkin. Ya teman mungkin. Oh. Sudah. Atau angkat tangan. Sudah, saya sudah tadi nggak bisa unmute, tidak diperbolehkan, Mbak. Oh iya. Tadi saya masih ngomong. Bukan waktu di minta nanya. Itu aku tadi sedikit ke skip karena kebetulan ada ke distract. Itu tadi 40 makam ya Mbak ya yang di depan. Kan ada 4 makom, masing-masing itu ada 10 makom. Maksudnya tuh apa sih itu makom untuk perkembangan jiwa kita? Apa? Iya. Gimana tuh Mbak? Itu makom perjalanan spiritual kita. Oke. Ya. Panjang juga ya? Panjang. Jadi memang di Makalat Bektas Wali itu setiap makom misalnya kan ada tarekat, ada syariat, tarekat, makrifat dan hakikat. Ya. Makom itu sendiri ada keadaannya, setiap makom itu keadaannya 10. Makom kedua keadaannya 10. Makom ketiga keadaannya 10 lagi. Makom keempat tanda-tanda itu keadaan itu masih keadaan tanda-tanda. Oh, berarti dia udah berada di makom ini, sudah berada di keadaan ini. Nah, kalau dikaitkan dengan ada hadis bahwa hanya jiwa-jiwa yang tenang yang kembali kepadanya. Apakah itu artinya ya mereka yang sudah selesai dengan untuk mencapai tingkatan makom itu hanya mereka yang seperti itu atau gimana? Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Nah, pertama sekali lagi perlu diingatkan di dalam Bektas Wali, keadaan atau makom itu bukan berbentuk tangga. Jadi bukan kita dari syariat itu di kaki bawah, ya kan? Tarekat di kaki anak tangga berikutnya enggak. Tapi makom kita ada konfigurasi kan, seperti spiral. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan syariat,
kita tahu yang dimaksud dengan syariat itu dekalog ya, kita jangan melihat lagi kepada yang fikih ya. Syariat itu kita kerjakan, itu sebenarnya kita sedang melakukan tarekat, dan ketika kita sedang melakukan tarekat, kita akan memperoleh ilmu pengetahuan Tuhan, makrifat, dan akhirnya karena kita memperoleh ilmu pengetahuan Tuhan, maka kita memperoleh hakikat. Dan kita memperoleh hakikat itulah kita memperoleh ketenangan, taslim yang sesungguhnya. Jadi gambarannya seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, itu seperti menari. Menari itu kan dalam satu langkah, menari sufi ya Mbak ya, berputar. Kalau di Meulawiyah, di Rumi itu kan menarinya sendiri. Kalau di Bektasyah itu menarinya bersama-sama. Jadi di sini ada sedikit beda. Mungkin di Meulawiyah saya nggak tahu, tapi ini mungkin menekankan self, dirinya dulu. Tapi kalau di Bektasyah dia menekankan diri sekaligus bersama-sama dengan yang lain di dalam berputar menari. Nah, gambaran menari inilah gambaran ketika kita mencapai makom-makom itu. Saat kita sudah mulai berputar, mengikuti jarum jam itu, menara matahari itu, semakin kita berputar, maka kita akan semakin meraih, merengkuh tarekat, makrifat, dan hakikat. Itu setelah itu, sambil menari itu terus-terusan kita akan menjadi taslim, tenang. Itu gambaran ya, ini metafora ya Mbak ya. Gitu. Tarian itu sendiri memang satu disiplin yang dilakukan agar bisa mencapai itu baik saat menari maupun saat di luar menari. Itu kan. Nah, itu Mbak. Mungkin itu jawaban saya. Berarti ukuran kita itu sebetulnya di dalam diri kita sendiri ya. Kalau kita misalnya sudah bisa mampu merasa tenang, berarti itu menunjukkan, ya walaupun memang sebetulnya mana ada sih orang yang tenang seterusnya, biasanya tenggelam ya Mbak ya. Iya betul, makanya seperti menari kan, kadang menari kan berhenti. Iya betul. Dan gini, kemarin beberapa hari yang lalu Herman memberikan saya satu gambaran mengenai spiral. Dunia semesta ini berbentuk spiral. Spiralnya itu kan juga spiral yang dia bergerak seakan menuju semakin satu putaran yang terus-terusan gitu kan. Nah, mungkin saat ini putaran kita itu putaran yang biasa-biasa aja gitu Mbak. Maksudnya keadaan nari kita nggak ini, tapi kemudian ada keadaan nari yang lebih dalam lagi, nanti narinya lebih dalam lagi, narinya lebih dalam lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi mungkin? Oke, selamat malam Mas Adi. Wah, udah jadi bos nih, jadi terlambat. Kehabisan baterai, Mbak. Ya Allah, kasihan. Oke, ada lagi? Ini udah lama saya juga nggak mendengar suara Mas Andre ini. Assalamualaikum Mbak Gayatri. Waalaikumsalam. Iya Wah, kabarnya Mas? Saya kangen sekali. Wah, keren. Saya dengar suaranya aja Mbak Gayatri udah maknyes. Makasih Mas. Saya sambil nyupir. Biasanya nyupirnya dengar lagi ya. Ini baru selesai kerja. Titi DJ Mas. Siap, baru selesai kerjaan terus ini. Mau tanya Mbak, boleh Mbak? Oke, boleh Mas Adi, monggo. Apa ada kaitannya makom tertentu dengan fase hidup tertentu seseorang? Misalnya kan ada, kalau sekarang kan lagi rame, banyak yang hidupnya lagi shifting. Shifting ini bisa macam-macam, bisa jadi lebih baik, bisa lagi nyangkut, bisa lagi nyungsruk gitu. Jadi hidupnya yang tadinya susah, tiba-tiba jadi terbuka lebar semuanya, yang tadinya di atas tiba-tiba jatuh. Apa itu terkait dengan makom? Terima kasih.
itu sebetulnya tidak terkait dengan makom. Tapi bagaimana kita menyikapi itu terkait dengan makom. Kita jangan berpikir bahwa keadaan kita, apapun itu, lebih buruk atau lebih baik. Kita perlu ingat, seperti di dalam Taurat, Kejadian 3 mengenai pohon pengetahuan baik dan buruk dan pohon kehidupan. Pohon kehidupan membawa kita kepada keabadian. Dan ada pohon pengetahuan mengenai baik dan buruk. Sehingga kita berlomba untuk memenangkan pengetahuan baik dan buruk. Nah, ini termasuk saat kita ingin melihat kehidupan saya saat ini lebih buruk daripada kehidupan yang dulu. Atau kita mengira kehidupan saya saat ini lebih baik daripada kehidupan yang dulu. Bukan itu sebetulnya, tapi kehidupan kita mungkin sedang tidak nyaman saat ini. Saat saya sakit itu bukan buruk mungkin, tapi itu nggak nyaman, pasti nggak nyaman. Saat dirimu bangkrut, tidak bisa dikatakan buruk dan tidak bisa dikatakan baik, tapi pasti tidak nyaman untukmu. Baik dan buruknya itu, saat kamu menyikapinya itu tergantung baik buruknya saat kamu melakukan makom itu. Gitu. Walaupun kamu dalam keadaan bangkrut, kamu tetap memelihara dekalog, memelihara syariat, maka kamu sedang melakukan tarekat dan akhirnya kamu memahami kenapa aku saat ini bangkrut, gitu kan. Dan kamu akhirnya menemukan pengetahuan bagaimana kamu harus menghadapi keadaan itu yang dianggap buruk itu oleh dirimu tadinya, gitu kan. Nah, begitu. Karena kalau kita itu berada di dalam permainan hanya baik buruk itu menjadi satu dualitas ya. Apakah keadaan kita, saya sering merasa bahwa keadaan kita saat ini di dunia ini begitu buruk. Begitu banyak orang miskin misalnya. Kesenjangan ekonomi, sistem ekonomi yang tidak adil dan lain sebagainya. Tapi kemudian saya berpikir tidak nyaman dan ketidaknyamanan ini tiba-tiba hilang. Ketidaknyamanan ini membuat kita tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini membuat kita berpikir, membuat kita melakukan sesuatu. Karena kita punya iman. Kita selalu ingin bertanya kepada Tuhan, why? Saat kita bertanya, saat kita bermunajat tadi, memohon kepada Tuhan, maka akan diberikan banyak-banyak selalu jawaban-jawaban. Gitu kan. Kalau kita bahkan kita membantah Tuhan atau meragukan Tuhan, kita meragukan ini, Tuhan kenapa sih gitu kan? Tapi bukan meragukan ketuhanan itu sendiri, ini lain ya. Kita meragukan Tuhan, saya ini nggak sanggup begini gitu kan misalnya. Kita menjadi semakin intim dengan Tuhan dengan mengatakan sejujur-jujurnya apa yang kita alami dan kita rasakan, kita keselin, kita sukai, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu nggak ada hubungan dengan makom, tapi keadaan ini, pengalaman susah senang itulah yang membawa kita ke kita mau menuju ke makom-makom yang mana. Apakah kita akan melanggar syariat ataukah kita akan tetap memelihara syariat. Seperti itu, Mas Adi. Mudah-mudahan clear ya. Mudah-mudahan nggak membingungkan penjelasan saya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Sehat semuanya. supir pejabat teh. Supir. Pengangguran kalau saya. Ya, Pak, silakan. Sehat semuanya ya. Iya. Saya nambah aja Mbak, aku historis ya dari apa yang tadi terlambat datang. Tapi sekilas dari yang diobrolkan saya jadi ingat misalnya berapa kali kita pernah ngobrol, saya sama Mbak Gayatri juga pernah ngobrol seperti halnya
ketika apa yang dialami oleh Imam Ali Zainal Abidin misalnya gitu. Itu seandainya baik buruk itu parameternya adalah satu orientasi yang berkaitan sama kehidupan dunia, maka orang yang paling layak untuk tidak percaya adanya Tuhan dan murtad itu adalah Imam Ali Zainal Abidin. Kenapa? Karena dia menyaksikan di mata kepalanya sendiri orang tuanya dibunuh, dibantai, saudaranya diapakan dan seterusnya. Tapi kemudian pada akhirnya di kehidupan berikutnya, di kehidupannya pasca beliau menyaksikan rentetan kejadian itu malah makin mendekat, makin menyatu, makin tinggi, makin berkualitas gitu loh. Jalannya dia menuju Tuhannya kayak gitu. Jadi pada akhirnya saya sepakat itu tadi bahwa bukan persoalan parameter yang dialami kita di dunia ini, apakah parameter kita mata kita menyaksikan atau badan kita merasakan baik atau buruknya, bukan keadaan baik dan buruknya itu, tapi bagaimana penyikapannya, ya gitu. Nah, kalau aku sih sepakat di situ gitu. Jadi pada saat seorang sudah mampu menyikapi, ketika dia mendapatkan anugerah, ketika dia mendapatkan harta yang banyak, istidraj enggak, ya kan? Itu ya, menganggapnya itu mungkin orang nggak paham apa istidraj. Nah itu artinya kita mewanti-wanti ini ujian bukan, nah, gitu kan? Oke, sip. Apa? Itu godaan atau bukan gitu kan? Di satu sisi ketika kita mendapati ketika kita nggak punya anak atau kita punya anak mati misalnya gitu, ekonomi kita hancur apa dan sebagainya, itu kita tetap berpegang pada keteguhan itu atau tidak misalnya gitu. Nah itu akan meningkatkan kualitas makom gitu, kualitas diri gitu kan, kualitas jiwa ruh kita, sehingga gerak substansi tadi yang spiral tadi itu menjadi semakin menjulang, semakin menuju ke arah yang makin melesat lah kayak gitu, sehingga kita tumbuh kembangnya jiwa ini menjadi semakin malah semakin bagus. Aku sih ngeliatnya gitu. Kalau kita tidak, karena bagi saya ujian itu bisa berupa kesenangan maupun keburukan. Baik kita kebaikan, bisa itu keburukan, itu bisa jadi ujian. Bisa jadi jalan jatuhnya kita, bisa jadi jalan naiknya kita. Kalau menurutku gitu. Betul. Gitu, Mbak. Boleh nambah nggak, Mbak? Boleh dong. Kalau saya sih justru pikir bahwa hidup itu sebetulnya netral. Tidak ada ujian, tidak ada kelebihan apapun. Cuman kan persoalannya kenapa akhirnya kita jadi kayak roller coaster, itu kan karena emosi kita. Yes, betul. Ya itu sih, itu kan karena kita yang mendefinisikan. Nggak ada itu yang namanya ujian. Misalnya kita ada mendapati kematian yang memang udah waktunya meninggal. Atau kita misalnya menjadi miskin, ya mungkin memang ada kesalahan dalam tindakan kita. Terus kalau kita menjadi kaya mungkin memang ada momen tertentu, tapi tidak ada ujian di sana. Emosi kita yang sebetulnya jadi ujian, bahwa emosi kita yang seperti roller coaster itu yang jadi ujian, membuat kita jadi depresi. Sepakat, Mbak. Sepakat. Sip. Saya jadi ingat ini, Mbak. Mohon maaf ya, TikTok ya. Jadi saya jadi ingat menambahkan ketika Haidar Bagir itu pernah mengatakan, ditanya tentang surga dan neraka. Lalu kemudian beliau tidak menjawab sebagaimana yang umum dijawabkan kepada kita. Beliau menjawab, apa yang datang dari Tuhan itu pasti sifatnya rahmat. Nah, kemudian beliau itu membuat analogi. Analoginya itu ketika kita mendapatkan air dingin, bagi orang yang sehat itu dia akan menyegarkan dirinya, itu akan membuat dia segar, nyaman dengan air yang dingin itu. Tapi bagi orang yang sedang demam, mendapatkan air yang dingin itu dia akan merasa makin menggigil, sakit gitu. Jadi saya sepakat sama Mbak Rita tuh, saya sepakat. Jadi bahwa sebenarnya dia netral tuh sifatnya, dia tuh sifatnya rahmat lah, aku bilang rahmat. Tapi kemudian keadaan diri kita nih bagaimana nih? Gitu. Saya rahmat loh. Iya, makanya saya tadi mau bilang rahmat itu sih.
Rahmat ada 2 ini disebut melulu ini di mana-mana. Aduh. Oke. Amin. Iya. Nanti Itulah. lama-lama tarekat kita nanti diganti namanya jadi Daudiah Rahmadiyah. Iya, benar. Ya begini, manusia itu kan selalu ingin memaknai hidupnya. Kalau yang sudah pernah belajar psikiater dari siapa? Viktor Frankl. Ada yang sudah pernah dengar? Kalau udah pernah dengar mungkin silakan raise hand ya. Viktor Frankl ini dia seorang Yahudi yang dia mengalami kamp konsentrasi di Austria kalau nggak salah ya. Pokoknya dia mengalami konsentrasi sehingga dia tuh melihat bagaimana penderitaan ketika berada di kamp konsentrasi itu, orang sampai ingin bunuh diri, tapi ada juga orang yang sedemikian tidak nyamannya hidup dalam kamp konsentrasi, dia tidak ingin bunuh diri. Sebagai seorang psikiater, dia mengkaji itu, dia merenungkan hal itu. Dia sendiri bergumul dalam dirinya, tapi dia juga melihat itu gitu. Akhirnya dia sampai pada satu kesimpulan setelah dia selamat ya. Manusia itu selalu mencoba mencari makna di dalam hidupnya. Maka ada orang yang mencari makna dari yang dialaminya itu ada ujian. Padahal seperti yang disampaikan oleh Mbak Rita adalah ujiannya adalah perasaannya, emosinya, pikirannya, ya kan? Itu. Jadi nggak salah juga kalau itu. Kadang saya mengatakannya itu bukan ujian tapi challenges atau tantangan. Kita setiap hari punya tantangan hidup. Ya, challenges itu kan kata-kata yang lebih apa ya, lebih kesannya lebih menarik gitu ya, kayak menggairahkan kita gitu kan, kayak betul. ada tantangan gitu kan. Dan itu juga terkait dengan soft skill juga kan Mbak akhirnya. Iya, betul. Nah, mencari makna, apa sih? Kenapa sih aku mengalami ini? Kenapa sih aku harus seperti saya misalnya, kenapa kok dari sekian orang di dunia, kenapa saya yang padahal semua orang punya semua garis keturunan saya juga punya itu satu kerah itu punya potensi untuk sakit pemphigus, tapi kenapa cuma saya, sepupu saya yang itu yang pemphigus, cuma kita berdua, kenapa? Manusia mencari makna, gitu kan misalnya. Kenapa orang lain? Oke, saya lebih baik mengambil contoh diri saya sendiri. Orang lain kok biasa-biasa saja, tidak sakit setelah dia bercerai gitu. Dia bisa bisa banyak kan orang yang bercerai itu jadi perempuan yang hebat lah apa segala macam gitu. Tapi kok saya malah jadi sakit gitu. Kenapa? Padahal saya waktu itu sudah mempersiapkan semuanya. Saya udah nyewa rumah, udah begini, udah planning gitu kan. Ini mencari makna inilah ternyata yang menurut Viktor Frankl juga yang membuat kita itu bisa bertahan. Orang yang udah nggak tahu cari maknanya lagi, itu biasanya dia bunuh diri, kata Viktor Frankl. Jadi kalau kita itu udah di dalam tahap yang benar-benar depresi banget, carilah makna. Nah, bagusnya orang yang beragama, orang yang beriman dan yang bertuhan, latih untuk terus mencari makna ini gitu. Ya kan, saat kita berdoa, saat kita ngadu sama Allah, kita tuh sedang mencari makna. Tuhan, kenapa sih kok aku begini gitu kan? Ya nggak sih? Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Sepakat. Oke. Sekarang ada lagi? Rahmatnya banyak banget ya, tadi rahmat terus. Iya. Nanti bikin perkumpulan rahmat sedunia deh saya nanti. Oh ya. Ini mumpung semuanya pada hadir di sini, saya ingin ingatkan ya. Mulai Rabu depan kita ada itu ya kelas reinkarnasi. Nah, kalau ada rezeki silahkan bayar, kalau tidak ada rezeki silahkan ngutang. Ya bercanda saya. Maksudnya kalau yang Daudiah bebas lah, boleh bayar boleh enggak. Nah, terus akun Zoom kita itu dibajak ya. Kemarin 2 minggu yang lalu, dan kita beli akun baru.
ini akun baru. Nah, sekarang kita ingin membeli akun resmi. Harganya kata Agung tadi itu 1,4, tapi kemarin saya lihat harganya 1,8. So far kita baru mengumpulkan yang ada di saya itu 400 kan. Gitu. Jadi ya sudah nggak susah ya kita beli itu untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun itu ya, mahal kan gitu kan. Lebih baik yang resmi gitu. Nah, itu saya cuma ingin mengingatkan mumpung semuanya hadir. Biasanya kalau ada yang nggak hadir, giliran Herman. Di Japri Mbak, nomor rekeningnya aja, ntar patungan. Oh iya, ntar saya ingatkan itu. Sip. Iya, betul. Kita patungan beli akun Zoom yang resmi. Nah, terus, iya. Nah mumpung semuanya hadir pada malam ini ya, saya ingin memberitahu, kan di dalam Daudia itu kan ada Musahib ya. Nah, karena kita ini sering ada yang hadir dan nggak hadir saat tugas semah gitu kan. Jadi saya jadikan pasangan. Jadi gini, kalau misalnya teman pasangannya itu tidak hadir, dia yang otomatis menggantikan. Kecuali kalau dua-duanya nggak hadir ya, itu nanti ada yang lain. Jadi pasangannya Rahmat dengan Rahmat. Ya. Ya Allah. Rahmat. Nah itu Susi sama Dewi kemana tadi? Kok nggak ada lagi? Mbak Dita dengan Mbak Wahyuni ya. Nggak boleh beda jenis kelamin kalau di sini harus sama. Musahib itu harus sama. Jadi ini saya cobakan ya, bisa nggak? Nah, terus Herman dengan Salik. Salik nggak ada. Nanti bukan Salik dengan Abe. Dua orang ini sering nggak hadir soalnya nih. Nanti Herman dengan Mbah Wigianto. Nah, gitu ya. Agung nggak ada. Mas Andre juga nggak ada. Pak Fauzan ini kan baru, dia mau ikut kelas nafsu di kita. Jadi diingat-ingat ya, Abe dengan Salik, Herman dengan Mbah Wigianto, Rahmat sama Rahmat. Ya, oke. Mbak, aku usul, Mbak. Okay. Aku usul. Jadi gini, aku sepakat nih dengan penugasan itu. Nanti kalau pas mengumumkan itu, di Japri boleh lah, atau di grup juga nggak ada masalah, bahwa malam hari ini yang bertugas si Fulan sama si Fulan kayak gitu. Jadi mau nggak mau akan dipaksa untuk datang kayak gitu, maksudnya gitu. Aku ini kadang-kadang gitu, Mbak. Maksudku mungkin gini. Yang benar nih Mas Asmi nih, yang benar nih. Gini. Maksudku gini, aku pribadi gini ya. Misal contoh. Oh iya, oke. Kegiatanku misal 2 jam misalnya gitu. Terus tapi ternyata kok ada momen paling tidak tanggung jawabku di bertugas menjadi Musaiblik ini aku penuhi dulu nih. Habis itu aku tinggal. Kan bisa tuh. Nah gitu loh. Maksudku gitu. Siap. Jadi Oke. Biasanya gini Mbak, yang terjadi itu misal ini kegiatanku 2 jam. Terus kemudian kalau kayak gini kepotong-potong nih. Yaudahlah aku off aja. Aku nggak masuk sekalian nih ke semah kayak gitu loh. Tapi kalau seumpama ada ingetin nih kamu bertugas, oke lah. Ya, setengah jam itu aku gunakan dulu untuk bertugas tuh misalnya. Memang gitu, beberapa anak murid itu memang harus dibegituin sih. Ya. Bener. Kalau aku nih sekarang lagi ruwet sekali memang. Ya, baik. Sama dong. Aku minta tolong ya. Ya, kita semua sama sedang ruwet. Ya, kecuali saya nggak ruwet. Kecuali orang-orang di Facebook aja yang ruwet. Aku malah Facebook sekarang jailin orang aja. Ya, oke. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Mas Andre mungkin? Nggak ada? Pak Fauzan ini. Pak Fauzan melihat Cukup. kita. Cukup, Mbak. Oke. Nah, jadi ini kita akan berdoa. Sebelum kita menutup doa ya, saya ingin memberikan satu closing statement.
makalat Bektaswali ini ada 10 bab. Dan saya itu membacanya sudah dulu banget. Dan beberapa kali memang dulu, tapi kan saya juga banyak yang lupa. Nah, dengan kita belajar lagi, dengan kita belajar di sini, saya sebenarnya juga belajar lagi gitu kan. Nah, itu nanti setelah makalat, kita menyelesaikan makalat, baru kita bicara mengenai muqatta'at. Dan makalat ini sangat penting karena ada hal-hal yang tadi saya ingin sampaikan yang tidak dibahas, misalnya kok Bektaswali itu menyampaikan tentang sahabat yang adil. Nah, kita itu selalu harus belajar untuk melihat tidak hanya dari satu perspektif. Kita bisa mengatakan dia menyusupkan itu karena dia berada di lingkungan Sunni misalnya gitu kan ya, yang sangat mengagungkan sahabat. Tapi kita juga bisa melihat dengan cara lain. Sebetulnya kata sahabat atau huri itu kan, apakah mesti di dalam kategori atau definisi yang disampaikan oleh yang arus utama, yang populer? Nah, itulah yang selalu diajarkan setidaknya oleh Syekh Ali Haidar, Pak Thomas ya. Jadi kita itu jangan berhenti di satu perspektif, kita jangan berhenti di satu pengetahuan. Gitu. Seperti hari ini kita sama-sama belajar tentang ujian, tentang tantangan, tentang makna. Karena kita tidak ingin jumut hanya di dalam satu perspektif, satu pengetahuan, satu doktrin gitu kan, satu dogma. Seperti itu. Tapi setidaknya kita sama-sama tahu bahwa makom-makom itu ada. Maka Bektaswali ini hanya coba untuk menyampaikan yang tadi sudah dikatakan ya, ada yang bisa ditulis dan ada yang tidak bisa ditulis. Pun tetap ditulis. Karena apa? Karena kalau nggak ditulis, orang akan bingung. Tapi penulisan itu sendiri tidak mampu untuk secara komprehensif seutuhnya mengekspresikan atau mengungkapkan makom itu sendiri, keadaan itu sendiri. Ya, yang tahu hanya diri kita sendiri, persis seperti yang disampaikan oleh Mbak Rita. Tapi perlu diingat juga satu hal, kenapa tadi saya bedakan sedikit ya antara tarian Malawiyah dengan tarian Bektasyah adalah tariannya itu bersama-sama. Jadi kita itu tidak mungkin memperbaiki kehidupan kita sendiri, itu sendirian juga kita nggak mungkin. Maka kita harus berbuat baik dengan orang lain. Kita harus berbuat baik dengan makhluk-makhluk lain. Nggak mungkin gitu kan. Orang kita makan aja itu kita butuh orang lain kan gitu kan. Inilah makna dari nari bersama-sama di dalam meditasi. Saya tidak hanya gue, aku, tapi juga kita. Atau kami. Ketika berhadapan dengan orang, kami begini. Oh iya, kalian begitu kan? Oke, mari kita. Seperti itu. Mungkin itu statement dari saya, dan mari kita berdoa untuk Mbah Jadur, nanti Abdul Jadur digantikan sama Abe ya, ada Abe. Oke. Silahkan kita masuk ke doa. Ya, lanjut doa. Kekasih, aku menggenggam nama yang diberkati, nama Haji Bektaswali, dan aku mengklaimnya. Jikalau bukan untuk semuanya yang mempermalukannya, aku mengklaim berkat pusaka melimpahnya, meski diragukan tanpa bukti apa-apa. Salam sejahtera bagi Sayyid Bektaswali dan Sayyidati Fatimah Nuriyah dan Ahlul Bait mereka, Sayyid Khidir Lala dan Ahlul Bait mereka,
Baba Ismail dan Ahlul Bait mereka, Baba Musa Kazim dan Ahlul Bait mereka, Syekh Ismail dan Ahlul Bait mereka, Syekh Hawa Mullin dan Ahlul Bait mereka. Blessed be to all of us and our present living Mursyid. May Elohim protect us, guide us, nurture us under the guidance of the four great peers Al-Qaib, Enoch, Elijah, Christ Al-Mahdi. May they guide our Mursyid, Syekh Ali Haidar and his Ahlul Bayt, Syekh Kumail and his Ahlul Bayt, Syekha Hafsiba and her Ahlul Bayt, especially to all takers in Indonesia. May you give her strength to live and resilience. Abe? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati ibu bapak kami, simbah kami, buyut kami, canggah kami, wareng kami, udek-udek kami, gantung siur kami, geropak sente kami, debok bosok kami, galih asem kami, geropak waton kami, cendeng kami, gieng kami, cumpleng kami, ambleng kami, menyaman kami, menyamenye kami, terah tumrah kami, dan seluruh leluhur dan nenek moyang kami. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Abe dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati pasangan kami, anak-anak kami, cucu kami, buyut cicit kami, canggah kami, wareng kami, udek-udek kami, gantung siur kami, geropak sente kami, debok bosok kami, galih asem kami, geropak waton kami, cendeng kami, gieng kami, cumpleng kami, ambleng kami, menyaman kami, menyamenya kami, terah tumrah kami sekalian. Semoga mereka semua diberkati dengan petunjuk 4 pir rijal al-ghaib. Elohim, hear my prayer and give ear to my mouth's word. I may live. For strangers do rise against me, and violent men seek my free soul. They have not set Elohim before them, waking or in dream. Oh, be merciful to me, O Elohim, and be merciful to me, for my soul trust you indeed. I make my goal the shadow of your wings to flee until it's past calamity. I'll freely sacrifice to you. I praise your name indeed, O Yahuwah, for that is a good thing to do. I cry to Elohim Most High, to Elohim who works for me. Elohim shall send out his cup of mercy and truth constantly. Be you exalted, Elohim, above the heavens, and let beam your glory above all the earth. My heart steadfast, O Elohim. My heart steadfast, and I esteem my song and praise to you, Supreme. Awake my glory, and awake psaltery and harp. I will awake the dawn. I will praise you, O Lord. Among the people I will sing to you, among the nations sing. For your mercies reach to the sky, your truth up to the clouds on high. Then be exalted, Elohim, above the heavens, and let gleam your glory above all the earth. May Elohim do good to us, and may he mind his part in us, of Abraham, Isaac, and Jacob. His faithful servants come to shake up. May he give all of us a heart to worship him, and do his part with courage and a willing mind. May he open our heart not blind to his law and his commandments, and may he bring peace in our tents.
May He hear our prayers and reply, not leaving you in time to die. We are now praying for all here. Beloved, let me like you. Be goodness still, and let the power reign until its will. Beloved, may my open heart overflow in actions that reveal what is below, and let the hidden chamber of my life be far removed from scandal, and from strife be filled with yourself only, in the way I think and speak and act as well as pray. Beloved, my prayers are still the vision here. No matter how I juggle and I fear, I reach to you for grace and so repent of all the good works I used to present. Beloved, look on the thing now and relent. Bismillah Allah. Pada malam ini, mari kita berdoa, memohon kepada Allah, dan sekiranya empat pirija al-Ghaib, Maha Guru kita, Khidir alaihissalam, kekasih saya yang tercinta Nabi Elia, Tuan Guru kita, Yesus, dan Datuk kita, Muhammad Al-Mahdi, semoga kiranya Engkau berempat mendoakan kami, mendoakan doa-doa kami. Doa apapun yang kami butuhkan dan yang kami sangat-sangat harapkan. Sebab pada umumnya kebanyakan dari kami ini berada dalam kegalauan, kegelisahan, kebimbangan, dan kadang-kala dalam keadaan yang sangat putus asa dalam hal masalah dan keadaan keuangan, keadaan kesehatan tubuh, masalah pekerjaan, hubungan dengan sesama manusia dan keluarga kami, tuntutan-tuntutan dari masyarakat, dan begitu juga penindasan yang kami alami, ketidakadilan yang kami alami. Bantulah saudari kami dan saudara kami yang mengalami ketidakadilan. Semoga kiranya kami semua memperoleh keadilan kami, dan bebaskanlah kami dari penindasan. Berikanlah kami dan keluarga kami kekuatan, kesabaran, keelingan, kewaspadaan, dan kasih sayang. Bantulah kami dalam memperbaiki dan memulihkan bumi tempat kami hidup saat ini yang mengalami masalah ekologi yang kami harus hidup dengannya, terutama pada saat ini kami mengalami perubahan iklim. Banyak tempat di Indonesia saat ini belum menerima hujan. Kiranya diturunkan hujan ya Allah. Gelombang panas dan berbagai bencana lainnya. Semoga kami keluar dari musim kemarau ini. Bismillah Allah. Dan pada saat saya menyampaikan Al-Fatihah ini dari The Beloved and I, dipersilakan untuk membaca Al-Fatihah dari Al-Quran, bahasa Arab, dalam hati masing-masing. In the name of God, most gracious, merciful, all praise is God, Lord of the universe, most gracious Lord and Lord, most merciful, King of the day of judgment, we rehearse to you alone our worship and petition. Guide us, O Lord, in your right admonition, in ways of peace, in your bounteous ocean, not in your power, who know your right, nor in your way, whose steps go to perdition. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ali Muhammad wa ajil faroja salam. Muhammad Allah bir Muhammad Ali Allah bir Muhammad Ali. Terima kasih semuanya yang hadir. Semoga kita sampai ketemu lagi minggu depan.